Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Pegangannya, karena kita berada dalam rimba Protestantisme di mana banyak binatang buas yang berkeliaran untuk membinasakan segala jiwa. Ya, nah ada satu hal penting yang bisa saya pelajari dan perlu dibagikan untuk kita semua setelah berjibaku dengan Protestantisme. Kesannya adalah bahwa Protestantisme tetap dalam kekurangan mereka, yaitu fragmentasi. Nah, dalam perdebatan atau polemik antara Katolik dan Protestan, Katolik kelihatannya kalah dalam debat. Kelihatan kalah karena Protestan fokus pada potongan iman, potongan doktrin, lalu melarang pembacaan secara komprehensif. Misalnya dari Albert Rumampuk yang mati-matian bilang jangan lari ke lain, hanya berputar di situ. Atau Dekin Gadas yang membuat video berjilid-jilid untuk membantah satu demi satu, tapi setiap kali argumennya digunakan untuk satu doktrin, kalau dipasang untuk doktrin yang lainnya justru membatalkan diri sendiri. Ya. Jadi secara komprehensif Protestan jatuh, secara menyeluruh Protestan jatuh dalam inkonsistensi. Kalau mereka konsisten dan tidak menggunakan standar ganda, maka Protestan akan bubar dengan sendirinya. Jadi pertemuan kita kali ini bermaksud untuk memahami bagaimana fragmentasi Protestan itu self-defeating, membantah dirinya sendiri, meruntuhkan dirinya sendiri. Nah, polanya seperti ini. Mari kita beri judul Iman yang Dipotong-potong. Mengapa Protestan gagal menyusun puzzle kebenaran? Ya. Jadi perdebatan antara Katolik dan Protestan seringkali diwarnai dengan pola yang berulang, repetisi. Protestan akan mengambil satu potongan dari doktrin Katolik, lalu menyorotinya secara terpisah, seakan-akan itu adalah inti keseluruhan iman Katolik. Salah. Dengan cara ini mereka membangun kesan bahwa ajaran Katolik penuh dengan kontradiksi, tambahan manusiawi, atau bahkan penyimpangan dari Injil. Nah, pola debat seperti ini memang efektif secara retoris, sebab publik yang hanya melihat satu potongan kecil akan cepat merasa Katolik kalah argumen. Ya, dan itu memang teknik retorika dari Protestan. Tapi cara tersebut ibarat memisahkan sepotong batu bata dari sebuah katedral, lalu mengolok-olok bentuk bata itu tanpa pernah melihat bangunan megah yang ditopang oleh bata tersebut. Bisa tangkap analogi. Jadi ajaran Katolik bukan serpihan-serpihan acak, ya, melainkan sebuah sistem yang menyatu, organik, berakar dalam sejarah, konsisten dalam filsafat, dan ditopang oleh kesaksian kitab suci serta tradisi. Doktrin yang kelihatan janggal jika dipotong dan dilepaskan dari konteks justru akan menjadi masuk akal, bahkan sangat-sangat indah ketika ditempatkan pada kerangka yang menyeluruh. Nah, saya sering bilang Protestan itu berusaha membongkar, misalkan membongkar radio, kemudian menemukan bahwa ketika memasang kembali murnya banyak yang lebih. Karena apa? Tidak tahu pasang. Bodoh. Teknisian sok tahu, dia usaha bongkar barang, begitu mau pasang kembali dia bingung karena murnya lebih. Akhirnya dia marah-marah, kenapa kamu tambah ini mur? Ini mur kamu tambah dari mana? Buang saja mur itu. Justru karena tidak tahu. Begitu yang ahli teknis datang beritahu, ini murnya tambah di sini, ini tambahnya di sini. Oh begitu, seperti itu. Jadi Protestan sendiri tidak kebal dari inkonsistensi. Slogan-slogan seperti sola scriptura atau sola fide terdengar meyakinkan di permukaan, tetapi runtuh kalau dilihat dalam keseluruhan praktik dan sejarah mereka sendiri bahkan. Ya, fragmentasi denominasi, tafsiran yang saling bertentangan, serta tuntutan moral yang tidak sesuai dengan semboyan mereka, ini merupakan bukti dari sistem yang rapuh ketika diuji secara komprehensif. Ya, kekurangan Protestan di situ. Jadi kuliah ini bermaksud membongkar strategi fragmentasi doktrin yang kerap digunakan Protestan, sekaligus menunjukkan bagaimana justru ajaran Katolik memiliki koherensi menyeluruh. Nah, dengan menelusuri strategi potong doktrin,
inkonsistensi Protestan dan struktur iman Katolik yang utuh, kita akan melihat perbedaan fundamental. Protestan tampak kuat dalam serpihan, Katolik kokoh dalam totalitas. Gitu. Nah, mari kita lihat yang pertama, strategi fragmentasi doktrin ala Protestan. Salah satu pola paling jelas dalam retorika Protestan adalah kecenderungan memotong doktrin Katolik dari konteks keseluruhan, lalu memperlakukannya seakan berdiri sendiri. Inilah yang bisa kita sebut fragmentasi doktrin. Yang terbaru itu misalnya De Kingadas dengan perpuluhan, kemudian MEM yang mengulang Maria Immaculata. Itu benar-benar diisolasi dari keseluruhan struktur doktrin Katolik. Caranya memang sederhana, ambil satu unsur ajaran Katolik, isolasi dari jaringan teologisnya, lalu serang potongan itu dengan logika atau ayat yang diambil secara sempit. Persis itulah manipulasi retorika Protestan. Mari kita lihat definisi fragmentasi. Fragmentasi doktrin adalah taktik debat yang tidak jujur secara intelektual. Dia bekerja dengan mereduksi sistem teologi yang kompleks menjadi serpihan, sehingga hilanglah keterkaitan antar bagian. Katolik dipaksa bermain di arena sempit sehingga terlihat lemah. Padahal jika keseluruhan sistem diperhitungkan, justru konsistensi Katolik yang menonjol. Ya. Contoh-contoh serangan parsial dari Protestan, doa kepada orang kudus misalnya, dipotong dari kristologi dan eklesiologi Katolik. Protestan menuduhnya pemujaan, padahal dalam teologi Katolik hal ini berakar pada keyakinan bahwa Kristus adalah kepala dan para kudus adalah anggota tubuhnya. Mengisolasi praktik doa ini dari kristologi membuatnya tampak seperti penyembahan terpisah. Ya, makanya it seems plausible for them untuk menyerang. Kemudian api penyucian purgatorium dipotong dari kerangka soteriologi Katolik dan eskatologi Katolik. Ya. Protestan mengejeknya sebagai neraka kecil buatan Vatikan. Padahal dalam sistem Katolik, purgatorium adalah kelanjutan rahmat Kristus yang menyucikan sesuai keadilan dan kasih Tuhan sendiri. Kemudian sakramen dipotong dari antropologi Katolik. Mereka menertawakan tanda lahiriah itu sebagai ritual kosong tanpa memahami bahwa natur kodrat manusia adalah kesatuan tubuh dan jiwa. Dan rahmat bekerja melalui yang kelihatan untuk menjangkau yang tak kelihatan. Jadi antropologinya diabaikan. Kemudian ada efek retoris. Strategi ini membuat Katolik tampak kalah kalau debat hanya berlangsung pada potongan yang diisolasi. Publik yang menyaksikan pun cenderung percaya bahwa ajaran Katolik tidak masuk akal. Ya. Tetapi ini hanyalah ilusi retoris, sama seperti seseorang yang hanya melihat satu helai benang dari sebuah permadani indah, lalu mencemoohnya sebagai benang kusut. Padahal jika keseluruhan permadani ditampilkan, barulah pola, warna, dan keindahan utuhnya terlihat. Bukan? Gitu. Mari kita lihat inkonsistensi internal Protestan. Jika Protestan gemar menyoroti doktrin Katolik secara parsial, masalah terbesar mereka justru terletak pada ketidakmampuan menjaga konsistensi doktrin mereka sendiri. Slogan-slogan reformasi memang terdengar meyakinkan, singkat dan mudah dipakai untuk menyerang Katolik. Tapi begitu diuji secara menyeluruh, doktrin-doktrin itu retak dalam dirinya sendiri. Mari kita lihat sola scriptura, Alkitab saja yang tidak pernah sendirian. Jadi sola scriptura artinya bukan sola scriptura. Coba pendeta-pendeta jelas. Sola scriptura artinya bukan sola scriptura. Alkitab saja artinya bukan Alkitab saja. Semboyan sola scriptura diklaim sebagai jantung reformasi. Hanya Alkitab yang berotoritas. Namun pada prakteknya tidak ada Protestan yang sungguh-sungguh hidup dengan prinsip itu. Setiap denominasi tetap membutuhkan tafsiran, kerangka teologis, dan tradisi komunitasnya. Jika hanya Alkitab, mengapa ada ribuan denominasi dengan tafsiran yang saling bertentangan? Jika hanya Alkitab, mengapa masih ada pengakuan iman, creeds, buku panduan, sinode, bahkan khotbah mingguan yang bermaksud menafsir teks? Ya. Akhirnya sola scriptura bukan prinsip, melainkan slogan kosong. Dia dijunjung tinggi di mulut, tetapi tidak dijalankan di tubuh gereja mereka sendiri. Jadi sola scriptura artinya bukan sola scriptura. Yang kedua, sola fide, iman saja yang ternyata masih butuh perbuatan.
Semboyan lainnya adalah sola fide, iman saja menyelamatkan. Kedengarannya indah dan membebaskan. Tetapi dalam praktiknya, gereja-gereja Protestan tetap menuntut buah iman, ketaatan moral, pelayanan, penginjilan, bahkan disiplin gereja. Itu semua perbuatan. Seorang yang mengaku beriman namun hidup sembarangan tetap akan dipandang tidak sungguh-sungguh selamat. Jadi iman saja tidak cukup. Begitu. Kalau benar iman saja, mengapa masih ada teguran etis, aturan komunitas, atau syarat moral tertentu? Jika iman tanpa perbuatan sudah cukup, mengapa Paulus sendiri menekankan iman bekerja oleh kasih? Galatia bab 5 ayat 6. Protestan tidak bisa konsisten. Ya. Mereka ingin menolak perbuatan, tetapi diam-diam tetap menuntutnya. Munafik. Begitu. Yang ketiga, fragmentasi denominasi. Ini buah dari inkonsistensinya sendiri. Protestan lahir dari semangat kembali ke Alkitab, tetapi justru melahirkan ribuan tafsiran yang saling baku naik bertentangan. Satu gereja mengatakan baptisan anak sah, yang lain menolaknya. Satu gereja mengakui Ekaristi sebagai simbol, yang lain menekankan kehadiran rohani Kristus, dan sebagian lain mencoba kompromi. Fragmentasi ini bukan sekedar masalah praktis, melainkan bukti kegagalan sola scriptura menjaga kesatuan iman, gagal total. Ya. Kemudian ini penting, warisan nominalisme, ya. Slogan tanpa sistem. Secara filosofis, Protestan mewarisi semangat nominalisme abad pertengahan. Cara berpikir yang lebih suka nama, sebutan, slogan, atau label daripada esensi dan sistem yang koheren. Ya. Hasilnya adalah teologi berbentuk potongan-potongan semboyan. Sola scriptura, sola fide, sola gratia. Tampak kuat sebagai seruan perang, tetapi rapuh sebagai fondasi pemikiran. Ya. Untuk tabrak-tabrak oke, tapi untuk fondasi kuat, tahan tidak bisa. Ya. Makanya mereka tabrak tembok Katolik, mental kembali, ulang terus, mantul terus. Jadi mereka itu seperti menjadi polemik yang terjadi. Mereka sebenarnya ajak Katolik untuk main pingpong saja, pong, pang. Tapi Katolik langsung pergi. Begitu Katolik mau menerima mereka, langsung pergi gebrak meja pingpong yang selesai. Bidat begitu. Jadi Protestan sering menyerang Katolik karena tidak konsisten. Ironisnya, justru di dalam sistem mereka sendiri terdapat kontradiksi mendasar. Slogan melawan praktek, prinsip melawan sejarah, dan kesatuan melawan fragmentasi. Ya. Nah, berikutnya mari kita lihat koherensi dari doktrin Katolik. Berbeda dengan Protestan yang terjebak dalam slogan-slogan parsial, Gereja Katolik berdiri di atas suatu struktur iman yang menyeluruh dan saling menopang. Setiap doktrin bukanlah serpihan yang bisa dipotong begitu saja, melainkan bagian dari jaringan organis yang menghubungkan Kristus, gereja, rahmat, sakramen, dan keselamatan. Koherensi ini lahir dari kesadaran bahwa iman bukan sekedar kumpulan ide, melainkan satu kesatuan hidup yang berasal dari Kristus, Sang Sabda itu sendiri, sumber kehidupan. Ada 3 pilar, kitab suci, tradisi, dan magisterium. Katolik tidak terjebak dalam dikotomi Alkitab saja. Gereja mengakui kitab suci sebagai firman Allah, tetapi juga menerima tradisi apostolik sebagai wadah hidup iman, serta magisterium, yaitu kuasa mengajar gereja sebagai penafsir otoritatif. Ketiga pilar ini membentuk kesatuan, bukan pesaing. Tanpa ini, iman akan terpecah-pecah. Dengan yang ini, iman tetap terjaga dalam kesinambungan sejak para rasul. Nah, berikutnya ada kristologi dan eklesiologi. Ini tubuh yang hidup. Doa kepada para kudus masuk akal dalam kerangka kristologi dan eklesiologi Katolik. Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuh. Anggota tubuh saling mendoakan, baik yang masih berseri di dunia maupun yang sudah dimuliakan di surga. Devosi kepada para kudus bukanlah pemujaan terpisah, ya, tetapi perwujudan kesatuan hidup dalam Kristus. Kemudian tentang soal soteriologi dan eskatologi, rahmat yang menyelamatkan dan menyucikan. Api penyucian tidak bisa dipahami jika dilepaskan dari kerangka keselamatan. Kristus bukan hanya mengampuni, tetapi juga menyucikan. Manusia yang lemah tetap butuh disempurnakan sebelum memandang Allah muka dengan muka. Purgatorium adalah tanda keadilan dan kasih sekaligus. Allah tidak mengabaikan dosa kecil, tetapi juga tidak membiarkan manusia binasa tanpa pemurnian. Kemudian sakramentologi, tanda lahiriah bagi rahmat ilahi.
Sakramen adalah contoh jelas dari koherensi Katolik. Rahmat Allah bersifat rohani, tetapi manusia adalah makhluk yang berjasad dan berjiwa. Maka rahmat dinyatakan melalui tanda lahiriah, air, roti, anggur, minyak, tangan, kata. Sakramen bukan ritual kosong, melainkan medium konsisten dengan kodrat manusia. Medium yang konsisten dengan kodrat manusia. Tubuh menjadi pintu jiwa. Kemudian Mariologi di dalam bingkai Kristologi. Devosi kepada Maria sering disalahpahami sebagai tambahan yang tidak perlu. Tetapi Maria dipahami gereja selalu dalam kaitannya dengan Kristus. Sebagai Bunda Allah Theotokos, Maria dijunjung bukan demi dirinya sendiri, melainkan karena perannya dalam misteri, inkarnasi, dan keselamatan. Mariologi Katolik koheren hanya karena berakal dalam Kristologi. Dengan melihat ajaran Katolik secara menyeluruh, jelaslah bahwa masing-masing doktrin tidak berdiri sendiri. Semuanya saling terkait, saling meneguhkan, dan bersama-sama membentuk suatu sistem iman yang konsisten. Doktrin Katolik tampak janggal hanya kalau dipotong dan dipisahkan dari jaringannya. Tetapi jika ditempatkan dalam totalitas, dia menyingkapkan wajah iman yang utuh, indah, dan logis. Jadi unam vera pulcra et bona, itu iman Katolik. Satu, benar, baik, dan indah. Kemudian ada filsafat realisme sebagai fondasi dibandingkan filsafat nominalisme yang asal pegangan. Koherensi doktrin Katolik bukan hasil retorika atau kompromi politik belaka. Dia berakar dalam filsafat realisme yang menjadi fondasi teologi Katolik sejak awal, khususnya melalui warisan Aristoteles yang diperdalam oleh Santo Thomas Aquinas. Realisme memandang bahwa realitas itu sungguh ada di luar pikiran dan akal budi manusia mampu mengenalnya secara analogis. Dari sini lahir kerangka teologi yang tidak tercerai-berai, melainkan terjalin dalam satu sistem. Nah, yang pertama ada realisme metafisik dari Katolik. Dalam realisme, esensi atau hakikat dari sesuatu itu sungguh nyata, bukan sekedar nama. Manusia disebut makhluk rasional karena memang ada esensi rasionalitas dalam dirinya. Allah disebut maha ada karena sungguh menjadi sumber keberadaan. Nah, dengan fondasi ini, doktrin Katolik mampu berbicara tentang Allah, rahmat, sakramen, dan gereja dengan konsistensi. Contoh, transubstansiasi. Roti dan anggur itu sungguh berubah substansi menjadi tubuh dan darah Kristus. Meskipun aksiden, yaitu rupa, rasa, dan bau, tetap. Konsep ini hanya masuk akal dalam kerangka realisme Aristotelian, bukan dalam nominalisme yang menolak kategori substansi aksiden. Kemudian nominalisme Protestan sebagai akar fragmentasi. Nah, yang berbanding terbalik dengan Katolik adalah bahwa banyak doktrin Protestan berakar dalam semangat nominalisme akhir abad pertengahan. Nominalisme itu menganggap bahwa esensi, hakikat itu hanyalah nama buatan manusia, bukan realitas objektif. Coba perhatikan bagaimana NBM menjelaskan kodrat kemanusiaan Kristus. Itu kan hanya sebutan kodrat. Karena bagi NBM sebenarnya tidak ada kodrat itu. Itu hanya sebutan. Akibatnya teologi mereka mudah terjerumus ke dalam slogan sola fide, sola scriptura, sola gratia, sola sola, sola sola, sola sola. Nama-nama besar tetapi tanpa esensi yang koheren. Nominalisme memotong realitas jadi potongan terisolasi sehingga iman pun berakhir dalam fragmentasi. Dan karena kewalahan apa yang mereka lakukan seperti yang dikatakan oleh Deacon Gares, theological triads, kompromi bidat-bidat di situ. Ya. Nah, yang ketiga analogia entis, itu jembatan antara Allah dan cipta. Ya. Anda yang mau ingin lebih tahu, baca antara perdebatan antara Erik Psiwara dan Karel Barth kalau saya tidak salah. Ya, Erik Psiwara dan Karel Barth. Erik Psiwara membantai si teolog Protestan yang abal-abal itu. Katolik menjaga keseimbangan melalui prinsip analogia entis. Analoginya keberadaan itu sendiri. Kita tidak bisa berbicara tentang Allah secara univok, sama persis dengan ciptaan, maupun equivok, benar-benar berbeda tanpa hubungan. Tetapi ada analogis, ada keserupaan sekaligus berbeda. Prinsip ini membuat ajaran Katolik bisa berbicara tentang Allah yang transenden tanpa jatuh ke dalam absurditas. Tanpa prinsip ini, Protestan sering jatuh pada ekstrim.
Allah yang jauh tak terjangkau, deisme fungsional, atau Allah yang sedekat semboyan pribadi, namun kehilangan kedalaman metafisik. Ya, Protestan serba salah, seperti buah si malakama. Berikutnya logos sebagai pusat koherensi. Akhirnya seluruh fondasi ini berpuncak pada Kristus sendiri, sang logos, Hagia Sophia. Yohanes menyebutnya sabda yang menjadi daging, Yohanes 1:14. Dalam Kristus akal budi ilahi masuk ke dalam sejarah, menjalin kesatuan antara yang kelihatan dan yang tak kelihatan, antara materi dan rahmat, antara waktu dan kekekalan. Koherensi Katolik bukan sekedar bangunan filosofis, tetapi cerminan dari realitas logos yang mempersatukan seluruh ciptaan, Hagia Sophia. Dengan realisme sebagai fondasi dan logos sebagai pusat, doktrin Katolik bukanlah kumpulan serpihan, melainkan bangunan yang utuh. Sementara Protestan bermain dengan nama dan slogan, Katolik berbicara dengan sistem yang berakar pada realitas itu sendiri. Begitu. Nah, ada ilustrasi historis dan teologis untuk semakin menjelaskan apa yang saya maksud di sini. Koherensi iman Katolik bukanlah teori, bukan sekedar teori. Dia nyata dalam sejarah gereja, dalam keputusan konsili, dalam kesaksian para bapak gereja, dan dalam cara gereja mempertahankan iman di tengah serangan zaman. Disinilah terlihat bedanya. Katolik menyusun dogma sebagai jaringan menyeluruh utuh, sementara Protestan sering mengutip sejarah secara parsial untuk menyerang tanpa mengerti konteks utuhnya. Bukan? Contoh terakhir itu Deking Gadas dengan kutipan Trentenya. Apa yang mau dilakukan di situ? Comot sepotong, marah-marah sendiri. Orang Katolik yang tahu gambar keseluruhan itu, lu ada buat apa ini? Begitu. Aneh lu. Lihat keseluruhan gambar, bukan ambil potongan pasir sebentar lalu ini apa ini? Karena pasang di dalam jigsaw puzzle itu. Lihat keseluruhan gambar, baru kamu bisa tahu. Begitu. Nah, mari kita lihat misalnya sejarah konsili, penyusunan dogma yang menyeluruh. Setiap konsili ekumenis menegaskan ajaran bukan secara terpotong, melainkan dalam kerangka sistematis. Nicea tahun 325 itu melawan Arianisme dengan menegaskan kealahan Kristus. Tapi keputusan ini tidak berdiri sendiri. Dia terkait erat dengan doktrin Tritunggal, inkarnasi, dan keselamatan manusia. Dan ingat, Protestan bahkan hanya pilih-pilih dari situ karena ada kanon dan ada kredo. Mereka ambil kredo, buang kanon. Inkonsisten, kita sudah lihat kan, jelas sekali. Kemudian Chalcedon 451 menegaskan dua kodrat Kristus, ilahi dan manusia, bukan sekedar perdebatan metafisik, tetapi menyangkut keselamatan. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan, tetapi hanya manusia sejati yang bisa menebus umat manusia. Chalcedon. Jadi di sini terlihat gereja tidak memotong-motong, melainkan selalu menjaga agar satu doktrin tetap terkait dengan seluruh struktur iman. Protestan tidak tahu hal ini, makanya disebut apa? Heresi. Kemudian ada kesaksian para bapak gereja. Nah, ini juga sama. Para bapak gereja awal memahami iman sebagai jaringan utuh. Agustinus menulis De Civitate Dei, kota Allah, di mana sejarah manusia dipahami dalam terang keselamatan Allah, bukan serpihan ayat, tafsiran ayat. Kemudian Irenaeus dari Lyon menegakkan regula fidei, aturan iman yang diwariskan dari para rasul sebagai tolok ukur untuk membaca kitab suci secara konsisten. Protestan sering mengutip Agustinus atau Irenaeus sepotong untuk menyerang Katolik. Namun dalam keseluruhan karya mereka terlihat jelas iman dipahami secara menyeluruh, bukan parsial. Kemudian ada contoh konkret dari doktrin Katolik untuk menjelaskan. Transubstansiasi. Tanpa filsafat realisme, doktrin ini tampak mustahil dan banyak Protestan tidak mampu menerima. Tetapi dalam kerangka Aristotelian Thomistik ini konsisten. Substansi berubah, aksiden tetap. Gereja tidak sekedar memakai ayat inilah tubuhku, melainkan menyusunnya dalam jaringan metafisik yang utuh. Jadi ambil ayat inilah tubuhku, iya, tapi bagaimana caranya menjadi tubuhku? Ada penjelasannya. Purgatorium sering diledek sebagai neraka kecil Vatikan, tetapi jika ditempatkan dalam kerangka kasih dan keadilan Allah, justru masuk akal. Manusia yang sudah diampuni tetap butuh dimurnikan. Inilah cara gereja menjaga keseimbangan antara rahmat dan keadilan, karena najis sekecil apapun tidak bisa masuk ke dalam surga. Cari ayat, kamu kan hafal ayat.
Kemudian devosi Maria Hain yang paling sering. Kalau dipotong tampak seperti kultus tambahan. Tetapi dalam kerangka kristologi, Maria justru menjamin keutuhan iman. Lihat saja perdebatan Kejadian 3 ayat 15. Sampai kiamat Protestan akan potong di situ. Katolik lihat seluruh kerangka. Protestan berhenti di 3:15. Sesudah itu teriak-teriak anti Katolik. Jadi Maria justru menjamin keutuhan iman. Menyangkal Maria sebagai Theotokos berarti meruntuhkan Kristus sebagai Allah yang sungguh menjadi manusia. Bahaya sekali. Mulai ada konsistensi sejarah Katolik versus fragmentasi Protestan. Ini Protestan harus buang handuk sudah. Katolik selama 2000 tahun terus membangun ajaran dengan konsistensi historis, sementara Protestan sejak abad ke-16 terpecah menjadi ribuan aliran yang saling bertentangan. Ironisnya, mereka menuduh Katolik tidak konsisten, padahal fakta sejarah membuktikan sebaliknya. Semua Protestan sekarang bahkan ajaran mereka tidak sama lagi dengan Luther, Calvin, dan Zwingli, the first Protestants. Jadi tiap tahun muncul ajaran baru, tiap tahun muncul ajaran baru, ajaran lama hilang, muncul hilang. Sesuai konteks, sesuai kemampuan, sesuai kesenangan, sesuai nafsu, sesuai hasrat untuk berkuasa menjadi paus. Koherensi Katolik nyata dalam sejarah, konsili, kesaksian para bapak gereja, dan bahkan dalam doktrin yang tampak rumit. Sementara Protestan bermain dengan potongan-potongan, Katolik mempertahankan iman sebagai mosaik indah yang hanya masuk akal ketika dilihat sebagai satu gambar utuh. Jadi seperti ini saudara-saudara, Protestan itu kan heresi. Dalam bahasa Yunani, kata hairesis artinya pilih-pilih. Jadi mereka datang abad ke-16, begitu ada keburukan moral dalam gereja, mereka mulai sudah pilih-pilih. Oh ini bagus, kita ambil. Itu di sana tidak bagus, kita buang saja. Kemudian ya mereka buat versi, komunitas versi diri mereka sendiri. Nah untuk membenarkan diri mereka harus menyalahkan ini, ya kan? Supaya menarik simpati, ya kamu harus gambarkan lawan kamu buruk sekali sehingga orang bisa lari ke kamu, kan? Psikologinya seperti itu. Jadi Protestan sering tampak perkasa di medan debat cepat, ya, dan banyak orang tertipu. Ya. Mereka datang dengan ayat sepotong, slogan singkat, dan serangan tajam terhadap satu bagian doktrin Katolik. Secara retoris, Katolik bisa tampak kalah karena dipaksa menjawab dalam arena yang sempit dan terpotong. Tapi itu hanya ilusi. Jika iman Katolik dipandang secara menyeluruh, justru konsistensinya jauh lebih kuat. Doktrin Katolik lahir dari jaringan yang saling menopang, seperti jaring laba-laba. Kalau korek di sini sampai goyang, begitu. Kristologi yang mempersatukan doa para kudus, soteriologi yang menjelaskan purgatorium, antropologi yang menguatkan sakramen, hingga mariologi yang berdiri dalam bingkai kristologi. Semua ini terikat dalam kerangka filsafat realisme dan berpuncak pada Kristus sang Logos itu sendiri. Protestan sebaliknya hancur berantakan oleh kontradiksi internal. Sola Scriptura melahirkan ribuan tafsiran yang saling meniadakan. Sola Fide tetap menuntut buah iman yang mereka tolak sebagai prinsip. Fragmentasi denominasi membuktikan bahwa slogan yang dipuja tidak cukup untuk menopang iman. Maka bila Protestan memegang serpihan puzzle lalu menertawakannya, Katolik menyusun gambar lengkap. Serpihan memang bisa tampak janggal, tetapi gambaran utuh justru memperlihatkan keindahan dan makna yang konsisten. Katolik tidak bermain dengan potongan-potongan, melainkan dengan kesatuan iman yang telah dijaga 2 milenium. Jadi kesimpulannya jelas, Protestan kuat dalam fragmentasi, Katolik kokoh dalam totalitas. Protestan tampak menang dalam potongan, tetapi Katolik menang dalam keseluruhan. Jadi lebih ilustrasinya seperti ini. Protestan itu mau membuat rumah seperti Katolik, ada bahannya, mereka pilih-pilih, mereka suka yang seperti ini, mereka buat, mereka pilih bata. Jadi katakan orang mau buat rumah, dia lihat Katolik punya itu, mereka pilih-pilih dari situ, kopi dari Katolik. Jadi bata yang ini bagus mereka buat, bata ini bagus mereka ambil, yang tidak bagus mereka tidak ambil. Mereka begitu pasang rumah lalu beritahu bahwa ini rumah yang sejati, rumah yang di sana sudah rusak. Tapi orang Katolik langsung lihat, hai kau bata dan aku naik sembarang ini, ada bata yang tidak ada di situ.
oleh bata. Jadi ini rumah ini mudah sekali goyang karena batanya tidak kuat. Ini pasang karena ini bolong di sini, bolong di sana, bolong di sini. Bagaimana kamu bisa menjelaskan yang bolong ini? Protestan tidak bisa. MBM mencoba menjelaskan Maria Immaculata, akhirnya jatuh panjang ke dalam jurang bidat ternyata. Kalau tidak bisa, hanya bisa slogan saja. Tapi begitu mau penjelasan, bidat, jatuhnya bidat. Makanya saya sarankan Protestan-Protestan, sebaiknya kamu susun lagu dan cipta lagu dan sebarkan saja di YouTube. Semua orang akan senang sekali. Bukti nyata, Mormon itu kan hampir seluruh kekristenan menyebutnya bidat. Tapi lagu-lagu mereka di YouTube paling bagus. Mormon Tabernacle Choir. Itu Protestan yang tahu bahwa bakatnya cuma di menyanyi, bukan di mengajar. Kamu itu diberi bakat, diberi karunia, anggota tubuh yang diberi karunia untuk mencipta lagu, bukan untuk mengajar umat. Kalau kamu ajar umat, bahaya, bidat-bidat berkeliaran. Jadi stop bikin bidat baru-baru ya. Bidat sebenarnya tidak ada yang baru, kamu hanya mendaur ulang bidat-bidat yang sudah dibuang oleh gereja, bukan? Jadi bagaimana bisa terima tawaran saya? Coba pendeta-pendeta karang lagu saja. Orang Katolik akan dengan senang hati menyanyikannya dengan gembira. Tapi kalau mau khotbah,